Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afifah Nurul Aulia. Saya dari Prodi Pendidikan Anak Usia Dini. Saya di sini akan mengerjakan tugas UAS, yaitu dengan judul Masalah Pendidikan di Indonesia dan Solusinya. Pendidikan adalah salah satu sarana penting dalam kehidupan. Karena dengan adanya pendidikan, seseorang akan lebih terarah. Dengan adanya pendidikan dapat melahirkan sumber daya manusia yang produktif, kreatif, serta memiliki kompetitif. Pendidikan yang berkualitas tentu saja diharapkan demi kemajuan suatu bangsa. Pendidikan bukan sekedar sebagai sarana agent of change. Pendidikan juga berguna bagi generasi muda yang akan menjadi penerus suatu bangsa, tapi juga harus menjadi agent of producer agar dapat menciptakan suatu transformasi yang nyata. Berikut ini adalah beberapa contoh masalah pendidikan yang terjadi di Indonesia. Yang pertama, akses terbatas ke pendidikan. Masih banyak anak di Indonesia yang menghadapi kesulitan dalam mengakses pendidikan, terutama di daerah terpencil atau di daerah-daerah desa gitu, di pedalaman atau komunitas miskin. Jarak yang jauh antara tempat tinggal dengan sekolah, kurangnya sarana transportasi, dan minimnya infrastruktur pendidikan di daerah-daerah tersebut menjadi hambatan bagi akses pendidikan yang merata. Selanjutnya, ada ketimpangan pendidikan. Ketimpangan pendidikan antara daerah perkotaan dan kepedesaan, serta antara kelompok sosial dan ekonomi, masih menjadi masalah serius di Indonesia. Fasilitas dan kualitas pendidikan di perkotaan umumnya lebih baik daripada di pedesaan. Anak-anak dari keluarga miskin sering mengalami kesulitan dalam mengakses pendidikan berkualitas tinggi. Yang ketiga, ada kualitas guru dan kependidikan. Tantangan terkait kualitas guru dan tenaga pendidik di Indonesia masih ada. Kurangnya pelatihan yang memadai, keterbatasan sumber daya manusia yang kurang berkualitas di bidang pendidikan, serta tingkat rotasi yang tinggi di beberapa daerah menghambat konsistensi dan kualitas pengajaran. Selanjutnya, ada kurikulum yang tidak relevan. Beberapa pihak berpendapat bahwa kurikulum pendidikan di Indonesia masih kurang relevan dengan kebutuhan dunia kerja dan perkembangan global. Terlalu banyak muatan teori dan kurangnya pemberdayaan keterampilan praktis dapat menghambat siswa dalam mengembangkan keterampilan yang relevan dan aplikatif. Yang kelima, ada kualitas fasilitas dan infrastruktur. Banyak sekolah di Indonesia masih menghadapi masalah terkait fasilitas dan infrastruktur yang tidak memadai. Hal ini termasuk keterbatasan ruang kelas, laboratorium, perpustakaan, akses internet yang terbatas, dan sanitasi yang buruk. Kekurangan ini dapat mempengaruhi pengalaman belajar siswa dan kualitas pendidikan yang diberikan. Yang keenam, ada kesenjangan sosial. Kesenjangan akses terhadap teknologi informasi dan komunikasi yang memadai masih menjadi masalah di Indonesia. Tidak semua siswa memiliki akses yang sama terhadap perangkat komputer, internet, atau sumber daya digital. Hal ini dapat mengakibatkan kesenjangan dalam mengakses informasi dan pembelajaran online. Yang ketujuh, ada kualitas ujian dan evaluasi. Sistem evaluasi dan ujian di Indonesia seringkali menjadi perdebatan. Terkadang, evaluasi yang terlalu fokus pada tes standar nasional dapat mengabaikan perkembangan holistik siswa dan metode evaluasi alternatif yang lebih inklusif. Dari permasalahan di atas, kita dapat memberikan solusi di antaranya. Yang pertama, memberikan beasiswa bagi siswa yang berprestasi.
dan memberikan wawasan kepada orang yang tidak mampu bahwa pendidikan merupakan hal yang penting. Yang kedua, pemerintah seharusnya mengganti fasilitas yang sudah rusak dan menambahi fasilitas yang kurang pada lingkungan sekolah. Yang ketiga, menerapkan sistem pemerataan baik di desa maupun di kota. Yang keempat, memperkerjakan guru secara profesional. Yang kelima, mendirikan sekolah di pelosok-pelosok negeri. Yang keenam, mengusahakan agar anak di seluruh Indonesia bersekolah. Dari kesimpulan di atas, rendahnya kualitas sistem pendidikan di Indonesia menyebabkan Indonesia tertinggal oleh negara-negara lainnya. Bukan hanya permasalahan dari sistem pendidikan yang belum tepat, tetapi ada juga permasalahan-permasalahan pokok lainnya, yang sebenarnya permasalahan tersebut dapat diselesaikan dengan baik. Yang diperlukan hanya kerjasama antar pihak, baik itu pemerintah, tenaga pendidikan, juga masyarakat. Jika salah satu dari mereka tidak dapat bekerja sama dengan baik, maka tujuan dari pendidikan yang bermutu tidaklah membuat hasil yang baik. Kualitas pendidikan Indonesia akan terus menurun. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.